berjumpa pada kuliah yang ketujuh. Setelah kemarin membahas pohon pelindung, kalau kita resursnya ada dua macam pohon, yaitu yang pertama adalah pelindung tetap, yang kedua adalah semuanya dibagi. Kapan bertanamnya? Kemarin saya sudah sampaikan kalau yang pelindung tetap seyogianya paling tidak 1 tahun sebelum tanaman kakao akan ditanam. Kalau pelindung sementara kira-kira 3 sampai dengan 6 bulan sebelum kakao ditanam, sehingga nanti bisa berfungsi di lapangan. Untuk penanaman kakao itu yang penting adalah desain tanaman, plan arrangement, pengaturan tanaman di tingkat lapangan, yaitu keterkaitan dengan jarak tanam. Karena di mana tempat kakaonya, di mana akan ditanam tanaman pelindung sementara, di mana akan ditanam tanaman pelindung. Kita perhatikan di sini. Untuk jarak tanaman kakao 4 kali 2 meter. Artinya 4 meter adalah antar baris dan 2 meternya di dalam baris. Ini adalah baris tanaman kakao. Ada kakao, 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 kakao seterusnya. Di sini baris yang kedua tanaman kakao, 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 kakao. Antar barisnya ini adalah 4 meter. Di dalam baris ini 2 meter. Nah, jadi jarak tanam yang kita gunakan adalah 4 kali 2. Lalu tanaman semusim berada di tengah antar baris. Antar baris ya. Ini berarti antar yang 4 meter ini. Jadi 2 meter, 2 meter. Nah, ini adalah baris tanaman semusim. Ini baris tanaman semusim. Tanaman pelindung sementara, maksud saya tanaman semusim yang terdiri dari tanaman semusim. Artinya dari berumur 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Tanaman semusim. Suatu saat ini nanti sudah tidak digunakan lagi. Ini hanya digunakan saat tanaman kakao masih kecil. Kemudian tanaman pelindung tetap ada di mana? Tanaman pelindung tetap kita gunakan dengan jarak tanam adalah 8 kali 8. Tempatnya adalah di baris tanaman pelindung sementara, di baris tanaman semusim. Kita ada di sini. Ya, di antara tanaman kakao ini atau di barisnya semusim, ini ada tanaman pelindung tetap. Lalu ini kita hitung 8 meter ya, kita ikuti ya, lalu ada lagi di sini. Kesini juga begitu. Ketemunya di sini. Nah, ketemunya di sini. Ini 8 meter. Ya, 8 meter, 8 meter ketemunya 8 meter, 8 meter. Tanaman kakao 4 kali 2 dan tanaman pelindung utamanya atau pelindung tetapnya adalah 8 kali 8. Dengan desain seperti itu tadi, maka kita akan mendapatkan populasi untuk tanaman kakaonya dengan jarak tanam 4 kali 2. Maka kalau 4 kita kalikan dengan 2 sama dengan 8. Lalu di dalam 1 hektar, karena 1 hektar itu 10.000 meter persegi, maka 10.000 dibagi dengan 8. Kira-kira kurang lebih akan kita dapatkan tanaman atau populasi kakao 1.250 pohon. Ya. Tanaman pelindung tetapnya berapa? Ya tinggal mengalihkan. Kalau jarak tanamnya pelindung tetap 8 kali 8 berarti 64. Berarti 10.000 dibagi 64. Kira-kira sebanyak kurang lebih 100.000. Itu yang
bisa kita sampaikan pada desain pola tanam. Bagaimana kalau kita menginginkan 3x3? Jadi selesai. Kita gambar seperti tadi, 3 tanaman kakao. Jadi nanti kita akan dapat kalau 3x3 9, 10.000 dibagi dengan 9, maka kira-kira ada 1.100 tanaman kakao, lebih sedikit. Lalu kita cari tanaman tahunannya mau dipakai berapa, tanaman pelindung tetapnya. Apakah mau 10x10 apa 8x8, tinggal kita saja. Kemudian setelah kita menemukan desain tanaman dan kita mencoba, kita taruh atau kita buat ajir, ya, tanda mana yang akan dilubangi, akan dibuat lubang tanam untuk kakao. Lubang tanaman kakao menyesuaikan, ya, paling tidak 60x60. Ada yang katanya hanya 30 karena tanahnya subur, tanahnya gembur. Nggak masalah kalau 30 itu silakan saja. Tapi idealnya adalah 60-an. Ada juga yang saya bikin 90x90 Pak, supaya nanti proses mikroklimatnya di dalam tanah itu lebih luas sekali. Jadi pupuk kandang yang diberikan juga bisa lebih luas, pupuk organik yang diberikan bisa lebih banyak lagi. Silakan saja. Tapi paling tidak adalah 60x60 cm. Ya. Lubang digali seperti tanaman tahunan yang lain, apakah atas taruh di sebelah kiri, yang bawah taruh sebelah kanan, ya. Lalu dikembalikan, ditutup lagi, diberi ajir, diberi tanda bahwa di situ tempat tanaman. Ya. Setelah akan tanam kakao baru dilubangi lagi, ya. Karena di situ sudah banyak. Jadi sebelum pada saat mengembalikan tanah galian lubang tanam tadi sudah dicampur dengan paling tidak ada kompos, ada pupuk kandang, atau kalau bisa pupuk organik yang sudah jadi, ya. Lalu kemudian masih ditambah lagi NPK supaya kesuburannya naik atau meningkat. Yang perlu diperhatikan pada saat membawa bibit dengan kendaraan, maka jangan membawa bibit yang sedang flush, yang sedang daunnya baru keluar, yang berwarna kebiruan itu atau kemerahan, itu jangan dibawa. Itu sudah pasti akan rawan dengan angin kalau di jalan. Jadi kalau membawa yang sudah hijau-hijau semuanya, bawa, taruh, lalu ditempatkan di masing-masing dekat rumah tanam, lalu penanaman dilakukan. Diambil, digali lagi sedikit tanah yang kira-kira seluas polybagnya dibuka, lalu ditanam, kemudian disiram dengan air. Nggak mungkin Pak menyiram dengan air, kalau tidak mungkin berarti bertanamlah pada saat musim hujan. Ya. Bapak Ibu sekalian para peserta, itulah saya kira yang bisa kita sampaikan.